Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel kesayangan ini, channel yang berusaha nguri-nguri kabudayaan Jawi, masih tentang ilmu petung, petung jongko jangkep, petung yang lebih tua daripada petung primbon, petung yang mampu menggambarkan laku perkawinan tiap 2,5 tahun sekali, sehingga gambaran perkawinan terlihat sangat jelas dan tegas. Petung Jongko Jangkep adalah petung yang berkembang dalam kebudayaan masyarakat Abuge. Oleh karena itu saya sampaikan salam untuk semua sedulur Abuge di seluruh Nusantara. Mohon izin untuk membacakan petung Jongko Jangkep. Saya adalah orang yang lahir dan besar dari kampung Abuge. Baik, kali ini saya akan membacakan petung untuk panjenengan yang memiliki weton, pasangan weton Selasa Wage dan Minggu Legi, atau Minggu Legi dan Selasa Wage. Ya, siap-siap ya bagi yang akan menikah, silahkan diperhatikan bagaimana laku kehidupannya akan jenengan jalani. Sedangkan bagi yang sudah menikah, silahkan rincian dari laku petung ini dicocokkan dengan kehidupan panjenengan. Istilahnya silahkan petung ini diuji, ya biar fair begitu ya. Baik, saya mulai pada jangka yang pertama. Jangka yang pertama itu usia perkawinan 0 sampai 2,5 tahun. Jadi petung Jongko Jangkep itu nanti ada perubahan jongko. Satu jangkanya itu 2,5 tahun. Ketika sudah genap 5 jangka itu satu jangkep. Satu putaran istilahnya. Nah ini pada jangka yang pertama, usia perkawinan 0 sampai 2,5 tahun, pasangan Selasa Wage dan Minggu Legi ini, atau Minggu Legi dan Selasa Wage ini mendapatkan apa itu? Songtu Jisong Jisertu. Tiba petung pitu. Nah, petung pitu itu apa tafsirnya? Nah, kan begitu. Tafsir petung pitu itu adalah rezeki berada di tempat jauh. Ya, hati-hati salah tafsir, bukan rezeki menjauh ya. Kalau rezeki menjauh itu artinya jenengan disirik rezeki. Ini bukan, ini rezeki berada di tempat yang jauh. Artinya harus ada kondisi atau situasi untuk mengejar rezeki. Maka pada masa ini biasanya nanti akan ada kondisi panjenengan muter-muter antar kota, laju istilahnya ya, setiap hari. Atau mungkin nanti bisa jadi malah sampai pindah. Ya, pindah rumah. Karena dampak rezeki yang dijauh. Contoh dampak rezeki yang dijauh itu apa? Contohnya begini. Panjenengan tinggal di Lumajang, Jawa Timur ya. Tinggal di Lumajang, tiba-tiba jenengan itu melu P3K. Ya, melu PNS. Aku PNS ya, P3K ini apa ya? Ikatan kerja ya. Dan niku daerah niku tiba-tiba ketampi jenengan teng Pemprov Surabaya. Ya, jenengan pada saat itulah jenengan harus mau tidak mau harus pergi ke Surabaya. Entah dilaju setiap hari Lumajang Surabaya setiap hari, atau seminggu sepisan balik, atau jenengan sekeluarga pindah, atau jenengan saja yang pindah ke Surabaya. Itu termasuk pitung-pitu. Adanya rezeki di jauh. Atau panjenengan tinggalnya di Ponorogo. Ya, tiba-tiba jenengan adalah pemain reok ya, yang melegenda di sana. Sangat kuat grup reoknya. Tiba-tiba jenengan dapat tanggapan di TMII, Taman Mini Indonesia Indah. Seminggu sekali jenengan harus tampil di sana selama 1 tahun. Mau tidak mau jenengan dari Ponorogo muangkat Jakarta seminggu sekali, atau mungkin malah kos di sana juga karena tiap minggu ya, sebulan sekali mungkin pulang. Nah itu termasuk pitung-pitu. Nah, atau panjenengan tinggalnya di Cilacap, Jawa Tengah, bojone pelaut. Nah pada saat itu ada jatah berlayar selama 2 tahun tidak pulang. Nah itu termasuk pitung-pitu. Lah niku pitung-pitu gambarannya ngoten. Jadi ada kondisi di mana panjenengan akan dipaksa muter-muter jauh, bekerja jarak jauh, atau mungkin pindah tempat karena adanya ini aspek rezeki di tempat yang jauh. Itu akan dialami pasangan Minggu Legi atau Selasa Wage, atau Selasa Wage dan Minggu Legi pada awal perkawinan. Yang sudah menjalani silahkan dihitung ulang. Oh iya, makanya aku biar kok ngolah ngalir ini. Nah itu nggih, pitung-pitung. Saat ini Jongko Jongko perkali. Jongko kedua itu adalah usia perkawinan 2,5 sampai 5 tahun.
Ingat-ingat ya, 2,5 sampai 5 tahun. Apa gambaran yang terjadi pada rumah tangga pasangan ini? Pasangan ini digambarkan dalam angka Song Lu Jiro Ro Ser Song. Tipe ujian. Ujiannya apa? Rezeki kosong atau rezeki seret. Ingat-ingat ya, pada usia perkawinan 2,5 sampai 5 tahun, pasangan Minggu Legi dan Selasa Wage ini mendapatkan rezeki seret. Gambarannya biar rezeki seret, apa-apa yang diusahakan tidak membuahkan hasil. Kalau membuahkan hasil, hasilnya ambiar entah kemana. Nah ini masa-masa sulit ya. Hati-hati dengan rezeki seret. Rezeki seret itu istilahnya mbok-mbokane dari segala masalah. Karena wong rame duit itu, wah iso dadi masalah. Masalah cilik iso dadi gede, masalah gede itu tambah ruwet. Nah ini akan dihadapi oleh pasangan Minggu Legi atau Selasa Wage pada usia perkawinan 2,5 sampai 5 tahun. Maka pastikan jenengan siap untuk menghadapi. Dan pastikan jenengan tahu cara mensyarati. Bisakah disyarati? Apakah dengan disyarati bisa dihindari? Boten saged. Ya, nah terus apa fungsinya disyarati? Fungsi disyarati adalah mengurangi dampak. Jenengan akan tetap menghadapi masa-masa sulit. Tetapi dengan dikurangi dampak, tidak lagi ya rezeki sidik-sidik. Tapi memang ini agak sulit untuk mengeluarkan rezeki. Karena apa? Karena ini mau. Apa yang jenengan ngerti rumusnya? Yo iso wae buganjar rezeki. Lho berarti iso dilompati, boten. Lho maksudnya piye? Wong rezeki seret buganjar rezeki kok ora iso dilewati. Maksudnya mengatakan Mas Bayu. Makanya dipersani ya videonya di channel lain, di channel ini, di video lain, cara mensyarati petung 00 yang kok dienter. Konsepnya adalah ngaten Mas Bayu. Konsepnya adalah walaupun jenengan kebanjiran rezekimu mboten saking awake jenengan. Dari mana? Dari sumur-sumur yang jenengan bangun dari luar tubuh. Lagi mau sumur rezeki banjir ke saka awak. Esok-esok njaba awak. Awak jenengan tetep bae aber. Ya, aber itu maksudnya apa? Ya seret rezeki saka awak. Tapi ternyata karena jenengan damel sumur njaba awak, sumur itu iso banjiri. Jadi tekone rezekimu bukan dari awak, tapi dari luar tubuh. Nah, ini caranya mensyarati. Piye konsep lebih jelas sih? Persani mawon di video ini. Jadi konsep dasarnya adalah sedekah. Ya, tunjukkan ya. Karena dengan sedekah jenengan bisa meningkatkan rezeki 10 kali lipat. Kadang dalam bentuk harta, kadang dalam bentuk kesehatan, kebahagiaan dan sebagainya. Itu ya, itu jaminan di Al-Qur'an yang jamin itu. Ya, ngaten itu nanti dipirsani mawon cara mensyarati nih. Nah itu pada jangka yang kedua. Saat ini jongko sing ketelu. Jongko sing ketelu ki ya apa? Jongko sing ketelu itu gambarane usia perkawinan 5 sampai 7,5 tahun. Gambarane perkawinan itu digambarkan dalam angka petung jisong jilu ro serlu. Tiba petung telu. Telu ki apa? Nah, iki tafsirnya apa telu iki? Nah, kula jelaske nggih jenengan nggih. Telu niki termasuk ujian malih. Apa ujiane? Tiba padu. Di usia perkawinan 5 sampai 7,5 tahun bakal arep ono padu. Apa sing menyebabkan padu? Mboten ngertos. Pembaca pitung tidak bisa mengetahui detail-detailnya, hanya garis besar saja yang diketahui. Tapi nanti akan datang kepada panjenengan tiba padu. Padu ini bisa melanda suami istri, bisa melanda suami istri dengan mertua, dengan orang tua, dengan saudara, bahkan jika anak sudah besar pada putaran-putaran selanjutnya ini bisa mengalami orang tua dengan anak. Nah, tiba padu. Saya berikan warning khusus tiba padu ini ya, pitung telu. Saya berikan warning. Pastikan jenengan sakit mensyarati ya. Ya, caranya ya mau gue ini YouTube. Cara mensyarati pitung telu. Telurnya apa diantar muncul. Ini perlu saya berikan warning khusus ini. Kenapa beri warning? Karena ini agak repot. Ya warningnya apa? Warningnya adalah ya warning itu peringatan ya Mas Bayu. Peringatannya bagaimana? Peringatannya adalah begini. Ingat-ingat banyak rumah tangga pecah saat melintasi petung telu. Saya ulang ya. Banyak rumah tangga pecah saat melintasi petung telu. Maka hati-hatilah. Apa iki sing disebut dengan petung tiba pegat? Pangapunten nggih Kang Mas Bayu, petung Joko Jangkep tidak mengenal petung tiba pegat. Itu kalau tiba pegat itu munculnya di Primbon ya. Di Joko Jangkep nggak ada.
Pegat ora pegat itu ora perkara pitung, kari niate. Pitung sing apik pun ya wis pegatan. Pernah pitung sing elek. Salat rezeki ne wakil sing pegatan. Pegatan kari niat. Nggih, nek jenengan boten niat ya ora bakalan. Ya, tapi nek padu ki mau, kenapa kok iso nganti pecah? Karena nek sing lanang ngamuk der, sing wedok nyauti der. Sing wedok ngamuk der, sing lanang der, dader ya amblar. Nggih, pecah. Janjane sing arep pecah napa? Pengendalian emosi. Maka perlu saya ingatkan, dalam pitung telu ini banyak emosi akan terkuras. Luar biasa. Maka dari itu kuncinya adalah mengendalikan emosi. Dan lihat caranya mensarati. Ya, diperhatikan betul. Karena emosi. Nek sing lanang ngamuk, der, sing wedok ngerim. Nek sing wedok ngamuk, der, sing lanang ngerim. Insya Allah aman-aman mawon. Ya bejone jenengan iki jenengan kertos nek lagi tiba padu. Jadi kan jenengan antisipasi tiba padu kudu hati-hati. Lah sing nyasar-nyasar jongkrok imun nabrak-nabrak pecah-pecah rata-rata ora ngerti nek lagi tiba padu. Wah sing ngamuk lanang ngamuk duer disaut duer der. Ya meledos kayak mercon duor gitu ya. Nah niku maksudnya. Maka panjenengan kudu bisa mengendalikan emosi maksudnya. Ini emosi jenengan akan terkuras. Tinggal-tinggal nggih. Pada masa usia perkawinan 5-7,5 akan banyak emosi-emosi terkuras. Maka kendalikanlah emosi. Suami istri wajib tahu ini. Kalau tahu sama-sama bisa ngerim. Kalau yang satu tahu yang satu tidak ya padha meledos. Kenapa sing siji umpak-umpakan sing siji ngalah terus ya akhirnya pecah juga. Maka dua-duanya sebaiknya tahu kalau tiba padu. Ya tibane tahu usia berapa? 5-7,5 tahun. Di jangka ketiga. Nah saat ini jangka kepapat. Jangka kepapat itu usia perkawinan 7,5 sampai 10 tahun. Tiba angka pitungi jiji jipat rosermo. Jiji jipat rosermo. Tiba pitung limo. Walah lagi. Pitung lagi apa? Ujian meneh. Wah iki akeh ujiane. Kula sing mitung nganti ra kepenak iki. Tapi betul apa kita tonton lagi ya. Ini saya hanya menjabarkan apa yang bisa saya bacakan di sini, saya wedarkan. Jadi orang milih-milih, ya apa anane saya sebutkan di sini. Makanya si jenengan wis nglakoni kan dibandingke karo kelakon jenengan apa lakune hidup jenengan. Bener apa ora? Ya, ini. Lah ini jangka kepapat tipe ujian malih. Tipe pitung limo. Syarati ya, cara nyarat ini cara mensyarati pitung lima nih angka dienter. Ben tidak berdampak parah, ben dampaknya berkurang. Nah ini pitung lima ini apa artinya? Pitung lima ini artinya hawa panas rumah tangga. Akan datang sebuah situasi rumah tangga yang panas. Apa yang menyebabkan? Boten ngertos. Tidak ada yang tahu apa yang menyebabkan hawa panas. Tapi nanti akan datang. Kita tafsir saiki ya. Tafsir asli nih soko kitab kuno nih. Itu tafsirnya adalah hawane pengen purian. Pengen purian ini apa? Ya pengen nesu gitu. Karena pengen nesu, nanti pengen minggat dan sebagainya. Ya, puncaknya nanti pengen minggat dan sebagainya. Ya itu maka situasi rumah tangga jadi panas. Panas ini akan jadi. Maka ini juga akan menguras emosi ya, hati-hati dengan emosi. Nah, ini akan dihadapi oleh pasangan Selasa Wage dan Minggu Legi pada usia perkawinan 7,5 sampai 10 tahun. Siap-siap ya. Saiki jongko sing kelima. Jongko sing kelima itu usia perkawinan 10 nganti 12,5 tahun. Tipe angka pitunge jiro songo roserji. Tipe pitung siji. Lah iki alhamdulillah ana penake. Jadi tipe pitung siji ki apa itu hadiah namanya pitung tipe rezeki lancar. Apa-apa yang diusahakan membuahkan hasil. Ya, obesity dadi hasil. Bar tuku iki duit teko meneh. Rezeki lancar. Rezeki lancar apa rezekine gede? Tiap orang rezekine benten-benten. Ono sing sithik-sithik lancar, ono sing gede-gede lancar. Ini bergantung dari kantong masing-masing. Dari kantongnya menungso niku benten-benten. Nggih, rezeki lancar anake petani karo rezeki lancar anake presiden nggih benten. Ngoten niku kantonge niki. Maka rezeki lancar. Kepenak niki. Ini akan dialami pada usia perkawinan 10 sampai 12,5 tahun.
maka siap-siaplah dinikmati pada usia ini. Nah itu gambaran satu jongko jangkep. Satu jongko, tiap jongkone dua setengah. 5 jongko ini jangkep. 0 nganti lurus tengah nganti 5 nganti 7,5 nganti 10 rolas tengah. Nah saputeran. Nah niku lelakon yang akan dijalani oleh pasangan Selasa Wage dan Minggu Legi. Pertanyaannya, lah kok mung tekan 12,5? Lah sing nikah umurnya 16 tahun, 20 tahun, 20 tahun. Pripun kok mandek ning 12,5 pitunge? Kang Mas Mbak Yu, sejatine urip niku mung bulan baleni. Pitung Joko Jangkep itu hanya membaca perubahan laku perkawinan niteni ya. Itu hanya 5 kali di dalam siklus sebuah pasangan. Selebihnya apa? Selebihnya baleni. Pitung Jawa iku pitung 5 ya. Pon Wage, Kliwon, Legi Pahing 5. Ya. Pecahannya 5. Ya termasuk iki mau. Hanya 5 kali perubahannya. Ya 5 kali mau terus dilanjut no. Lah carane itu selanjutnya dilanjut ke Mas Bayu. Contohnya mau tekan 12,5 ya. 12,5, 5 nganti 7,5, 10 12,5. Dilanjut no cara ngitung. 12,5 nganti 15 tahun, 2,5 tahun sekali ya. Petunge baleni podo karo 0 nganti 2,5 tahun. 12,5 15 tahun nganti 17,5 tahun. Petunge baleni 2,5 nganti 5 tahun. Terus nih Mas Bayu nek tekan 5 berarti wis rong jangkep. Terus nomene nganti sak tekane jejedone jenengan. Mas Bayu, pitung itu jabarkan bukan untuk nakut-nakutin jenengan nggih. Pitung itu jabarkan supaya jenengan tahu. Dengan tahu jenengan bisa siap-siap. Dengan siap-siap jenengan bisa mengantisipasi segala masalah. Harapannya dengan jenengan bisa mengatasi, bersiap-siap, jenengan sakit membangun keluarga yang sakinah mawaddah warohmah. Cukup semanten nggih. Semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.